Kisah-kisah keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah menjelaskan suatu kisah tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu ketika tibanya hari pertama bulan Ramadan, maka ada angin-angin yang bertiup dari bawah arsy yang bernama angin Muthirah. Lalu bergerak-geraklah dedaunan surga hingga terdengarlah gema yang tak pernah seorang mendengar gema seindah itu. Kemudian para bidadari surga memperhatikan fenomena surga itu lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah untuk kami pada bulan ini suami-suami di antara hamba-hambamu." Jadi tidak seorang pun dari hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali dinikahkan oleh Allah dengan seorang istri dari bidadari-bidadari itu dalam rumah. Hal ini sesuai firman Allah, "Hurum maksyuratun fil khiyam", ya artinya bidadari-bidadari jelita yang putih bersih dipinggi dalam rumah. Setiap bidadari memakai 70 pakaian yang beraneka ragam warna. Dan untuk setiap wanita ada sebuah tahta yang terbuat dari permata yakut merah bertahtakan mutiara. Dan di setiap tahta ada 70 kasur dan 70 hidangan dari berbagai macam jenis makanan. Kenikmatan-kenikmatan itu akan diberikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu belum termasuk pahala-pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ada sebuah kisah lain. Dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad 2 buah cahaya agar mereka tak terkena bahaya dari 2 kegelapan." Lalu bertanyalah Nabi Musa, "Apakah kedua cahaya itu ya Rob?" Allah menjawab, "Yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran." Nabi Musa bertanya lagi, "Dan apakah kedua kegelapan itu ya Rob?" Allah menjawab, "Yaitu kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat." Bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memasang lampu pada salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan cahaya dalam kuburnya dan ditetapkan baginya pahala orang-orang yang melakukan sholat di dalam masjid itu, didoakan oleh para malaikat dan dimohonkan ampunan oleh para pemikul arsy selagi lampu itu masih berada di dalam masjid." Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah SWT menetapkan baginya untuk setiap langkah ibadah 1 tahun, sedang ia akan ada bersamaku di bawah arsy. Dan barang siapa senantiasa berjamaah pada bulan Ramadan, maka Allah SWT memberinya untuk setiap rakaat sebuah kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada ibu bapaknya pada bulan Ramadan, maka ia mendapatkan perhatian Allah SWT dengan penuh rahmat, sedang aku menjamin dia masuk surga. Dan tidak ada seorang wanita pun yang memohon ridho dari suaminya pada bulan Ramadan kecuali dia mendapatkan pahala Maryam dan Aisyah. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya yang musim pada bulan Ramadan, maka Allah SWT memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat." Dikisahkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ketika hari kiamat telah tiba, maka akan datanglah suatu kaum yang memiliki sayap seperti sayap burung. Dengan adanya sayap-sayap itulah mereka bisa terbang melintasi tembok-tembok surga. Kaum itu dengan mudahnya bisa nyelonong sampai surga tanpa harus repot-repot dihisab dan melewati Shiratal Mustaqim. Kedatangan orang-orang itu benar-benar membuat malaikat penjaga surga heran dan bertanya, "Siapa kalian itu?" Mereka menjawab, "Kami dari umat Nabi Muhammad SAW." Malaikat bertanya, "Apa kalian telah mengalami hisab?" Mereka menjawab, "Tidak." Malaikat bertanya lagi, "Apa kalian telah melihat jembatan Sirat?" Mereka menjawab, "Tidak." Malaikat bertanya lagi, "Dengan apa kalian mendapat derajat-derajat ini?" Mereka menjawab, "Kami telah menyembah Allah SWT secara rahasia di dunia, lalu Allah memasukkan kami ke surga secara rahasia di akhirat." Berpuasa adalah sebuah kerahasiaan. Tak ada suatu perbuatan ketika itu yang disaksikan orang lain halnya pada ketaatan-ketaatan lainnya.
Selain itu juga, puasa itu rahasia yang tak diketahui seorang pun dan hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Allah memastikan balasan orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, "Kullu amali bani Adam lahu illa shoma fali'annahu li wa ana ajzi bih." Ya artinya, setiap amal anak Adam untuk dirinya sendiri, selain puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, sedang aku memberi balasannya. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT menciptakan seorang malaikat yang memiliki 4 wajah, dari satu ke lain wajah sejauh perjalanan 1000 tahun. Dengan salah satu wajahnya, ia bersujud sampai hari kiamat. Dalam sujudnya ia berkata, 'Maha suci Engkau, betapa agung keindahanmu.' Dan dengan wajah yang lain ia memandang kepada neraka jahanam seraya berkata, 'Celakalah orang yang memasukinya.' Dan dengan wajah yang lain ia memandang kepada arsy Tuhan yang Maha Pengasih seraya berkata, 'Tuhanku, kasihanilah dan jangan Engkau siksa orang-orang yang berpuasa Ramadan dari umat Nabi Muhammad SAW." Subhanallah. Itulah kisah dan beberapa keutamaan puasa bulan suci Ramadan. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita untuk semangat beribadah di bulan Ramadan besok. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.